Yo, selamat datang lagi di channel Cantoto Panel Story. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Riches Can Buy Royalty. Yo, langsung aja kita ke ceritanya. Gak usah banyak basa-basi, entar nasinya basi. Sorry bro, hadapi kenyataan, kekuatan uang memang tak terkalahkan. Seng Yuan, rasanya ini sudah cukup. Lapanya lepaskan aku. Ya, dia mungkin tidak akan mengganggumu lagi. Mungkin ini sudah cukup. Jika tidak ada lagi, aku akan pergi. Seng Yuan, pria yang misterius. Jujur saja, Fui Yungzi benar-benar bahan sekretaris. Tapi aku belum mampu menjalankan perusahaan ini sepenuhnya karena kekurangan keterampilan dan skill. Tapi keterampilan nyata bukan jika aku punya uang. Aku hanya akan dilihat sebagai orang kaya saja yang suka pamer. Aku perlu mengaktifkan semua modul skill, pengetahuan, dan intelektualku dan menaikkan levelnya. Baiklah, kita lihat apa yang dimiliki oleh sistem. Ayo kita mulai dengan yang ini. Meskipun sekolah memiliki mata kuliah wajib seperti pendahuluan manajemen, aku selalu merasa tidak banyak belajar dan selalu mentok di sana. Terdireksi rencana host untuk mulai mempelajari manajemen bisnis untuk menjalankan perusahaan dengan baik. Kau harus menguasai beberapa disiplin profesional. Host telah sadar, memutuskan untuk meningkatkan dirinya. Panel manajemen bisnis terbuka. Tugas terbatas, waktu dalam 1 bulan. Jika host menguasai konsep-konsep kunci dalam dasar-dasar manajemen, semua pengetahuan tingkat embler dari Universitas Xinjiang, Cina, sekolah bisnis teratas di Asia, akan diintegrasikan ke dalam otak host. MBA fokus pada teori dan praktek, terutama dari sekolah tingkat atas seperti itu. Tapi menyelesaikan semua ini dalam sebulan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tunggu dulu, konseloriku gelarnya adalah ganda. Jurusan pertama dia adalah manajemen bisnis dan lainnya. Oh, ada WA. Seng Yuan, apa kamu bisa minum malam ini? Oh, Nona Lin, ingat waktu terakhir aku tahu akan ada lebih banyak yang datang. Tapi maaf, besok malam aku ada acara. Bagaimana kalau malam ini? Besok malam aku harus menunggu ya. Baiklah kalau begitu. 1 jam kemudian di ruangan hotel. Seng Yuan, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Apa penampilanku ini sangat kawaii hari ini, Wow, tentu saja. Nona Hui, kau selalu terlihat cantik di mataku. Mau gimana lagi? Nona Lin berkencan denganku harus antri dulu. Aku mau dengan Hui dulu malam ini. Tingkat kesukaan Hui sudah mencapai 93. Tingkat kasih sayang Hui naik dari 91 menjadi 93. Aku menyadari pola-pola semakin tinggi semakin sulit untuk meningkatkan kesukaan suatu wanita. Tapi semakin sulit juga berarti hadiah yang lebih baik dan naik level dalam sebuah game. Aku dan membantu kamu membeli rumah. Jika kamu ada waktu akhir pekan, ini kita bisa pergi melihat-lihat rumah mana yang kamu suka. Rumah? Hui, aku sayang kamu cintaku. Keesokan harinya di kampus, banyak anak yang berkumpul di suatu ruangan. Apakah kamu melihat materi promosi tentang inkubator startup baru?
Apa benar ada mahasiswa yang berinvestasi 10 juta? Wow, itu banyak sekali. Gak mungkin semua anak orang kaya di sini hanya membuang-buang uang untuk berpesta. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu berinvestasi seperti itu. Itu impossible. Di sisi lain, Wiwi ngobrol sama temennya. Aku benar-benar ingin bertahu semua orang kebenarannya. Apa yang harus aku lakukan? Terlalu tidak nyaman untuk menahannya. Berisik kau, tahan. Seng Yuan bilang jangan mengungkapkan apapun dulu. Aku tidak mengerti kenapa diam-diam saja. Bukannyakah hanya pamer dalam kegelapan? Tapi kamu beruntung, kamu mendapatkan pria kaya seperti itu. Wiwi, apa kamu bisa bertanya apa dia membutuhkan pembantu atau asisten lagi? Aku tidak mau kerja keras lagi, aku ingin kerja enak aja. Sambil bisik-bisik, maksudmu seperti pembantu tinggal di dalam rumah? Ayolah, kamu pikir dia akan menginginkan orang sepertiku? Hui, kamu benar-benar beruntung. Kau taruhan semalam sangat liar adegan itu. Ayah, berhentilah menggoda. Aku akui saja, hebat atau tidak. Kamu sangat menyebalkan. Yuping, apa kamu melihat postingan yang mengatakan seorang siswa menghabiskan 10 juta untuk impugator? Saya melihatnya, tapi ayolah, apa kita terlibat hal-hal bodoh itu? Siapa yang begitu saja percaya gosip internet semacam itu? Iya, aku juga setuju dengan berita itu. 10 juta bukanlah uang yang sedikit. Jika seseorang benar melakukannya, itu pasti setidaknya dia memiliki kekayaan 100 juta. Wow. Jika seorang kita benar-benar memiliki seseorang sekaya itu, aku juga akan mendekati mereka. Bermimpilah, kenapa mereka mau melirikmu yang mukanya pas-pasan itu? Jika seorang benar-benar menghabiskan uang sebanyak itu, mereka pasti akan pamer terus-menerus. Tidak mungkin mereka akan tetap rendah hati. Apa gunanya kalau tidak? Tepat sekali. Lihat saja Seng Yuan punya sedikit uang saja, sok-sokan membelikan kafe untuk wanita yang lebih tua dan segalanya. Wah, baru kemarin dia bersikap sombong ketika kami mengucapkan beberapa kata-kata. Wah, sangat menjengkelkan. Sementara itu gosip kampus tersebar seperti api yang membakar seluruh kekeringan. Dan mahasiswa pun menggosipkan siapa yang menanamkan modal itu. Seng Yuan melanjutkan rencananya. Konselir, saya butuh bantuan kamu. Saya ingin belajar dasar-dasar manajemen dengan serius. Bisakah kau menjadi tutorku untuk saat ini? Seng Yuan, apa yang sedang kamu rencanakan kali ini? Aku benar-benar hanya ingin belajar sesuatu kali ini. Tidak ada niatan buruk kok. Baiklah, aku akan segera ke tempatmu. Di rumahku kamu tidak merencanakan hal aneh-aneh lagi kan? Kamu tahu, aku dapat dipercaya. Aku bersumpah deh, tidak akan macam-macam lagi kali ini. Ayolah, jangan khawatir. Masa nggak percaya sih? Seng Yuan, sebelumnya kamu masuk, kamu harus berjanji padaku bahwa itu tidak akan seperti waktu itu lagi. Ya, aku berjanji. Yakin? Yakin, kesungguhan, sumpah deh. 100% yakin. Baiklah kalau gitu masuk. Ini adalah buku teks saya dari kuliah. Aku telah menandatangani poin-poin penting di 3 bab pertama. Kamu bisa membacanya.
kamu harus menghafal sebagian besar dari poin-poin tersebut, tapi cobalah menghubungkannya dengan kasus-kasus nyata, itu sangat membantu. Oh, mengerti Guru Li. Aku akan mulai menghafal sekarang setelah 1 jam penuh belajar. Kenapa kamu berhenti belajar? Kenapa kamu menatapku? Lihatlah bukumu. Tapi Sensei, bimbingan kamu jauh lebih menarik daripada buku ini. Kamu mulai lagi. Bukankah kamu berjanji hanya akan belajar di sini? Iya, aku serius belajar, tapi aku juga ingin kamu menjadi pacarku. Kedua tujuan itu tidak bertentangan, bukan? Berhenti bicara omong kosong ya, dan jangan menggombal di sini, Senjuan. Aku benci dengan semua ini. Aku serius, Guru Li. Jangan lakukan ini, Senjuan. Adik perempuanku sedang tidur di kamar sebelah. Justru lebih baik kita bisa memberitahunya bahwa kita resmi berpacaran. Lepaskan aku, Senjuan. Aku tidak pernah menyetujui apapun yang telah engkau ajukan itu. Apalagi kita pacaran. Kamu akan merasakan kenyamanan. Nih dia, cipokan mesra dariku. Kamu bersumpah tidak akan bertingkah seperti ini. Para laki-laki memang benar-benar selalu tidak pernah menepati janjinya. Senjuan, cukup sampai di sini. Tidak, Senjuan, jangan lepas kendali. Sama sekali bukan di sana. Akan dilanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.